merindukan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat hari yang sudah Kau beri Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang hadir Tuhan, memanggil nama-Mu, Engkau ada Tuhan. Kami mau serahkan hari ini Tuhan hanya ke dalam nama-Mu saja Yesus. Shikarapataya Ramasi. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua. Oh, lebih baik, oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau
menikmati semua lebih baik bersamamu Tuhan, menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Yesus. Terima kasih Yesus. Sama-sama nyanyikan lebih baik, lebih baik satu hari di pelatanan-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami datang menyembah, oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Ya rara masyarakat Yesus, Yesus. Mari sama-sama menyembah Tuhan hari ini. Ya rara masyarakat. Oh haleluya. Kami menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, oh semua kemuliaan hanya. Katakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Angkat tanganmu, katakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh,
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia. Oh, kami mau setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
sampai ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau setia. Oh, kami mau setia. Let our King be lifted up. Oh, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, sing. Nyanyikan Hosana. Hosana, indah. Yes, let our King be lifted up. Oh, sing, sing Hosanna, Hosanna, indah. Yes, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, indah. Yes, let our King be lifted up. Hosanna. One more time, sing Hosanna. Hosanna, indah. Yes, let our King be lifted up. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher, 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 be lifted higher. Oh, Jesus, you be higher, 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 be lifted higher. Oh, Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, 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 be lifted higher. Oh, let our King be lifted
Let our King be lifted up. Everybody sing. Hosanna. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Come on. Hosanna in the highest. Kami menggunakan waktu ini untuk datang. Sebenarnya kami bisa melakukan banyak hal lainnya. Tapi malam ini Tuhan, ku berdoa, Engkau berikan aku kekuatan, keyakinan, keinginan, kerelaan, dan kemampuan melakukan seterusnya apa yang Engkau mau. Tidak ingin ku sia-siakan hidupku. Ku ingin melakukan kehendak-Mu. Akan ku bawa suaramu. Akan ku taati suaramu. Aku ingin menjadi berkat ya Tuhanku. Ku ingin menjadi berkat. Dalam nama Yesus telah kami berdoa. Umat Tuhan yang percaya katakan amin, amin, amin. Saya rubah caranya. Ya, semua akan berubah. Pemimpinnya sampaikan. Your turn. It's my turn, Pastor. Why this meeting? Kenapa ibadah ini? Why? Ibadah hari ini gitu. Tujuannya apa? Oh. Ya mungkin hari ini gak banyak orang, tapi satu kerinduan saya, kenapa kita berkumpul di tempat ini, karena saya kepingin kumpul dengan orang-orang dengan yang kita mencari hatinya Tuhan gitu. God heart. God's heart, the heart of Jesus. Ya maksudnya kita semua ini All of us mungkin bisa tahu Tuhan Yesus, tapi might have known Jesus, belum pernah mau benar-benar menjalani apa yang menjadi kehendaknya Bapa. Jadi belum tahu sesungguhnya, belum mengenal, cuman tahu aja kan gitu. not really know Him Ya. and His plan. Terus juga kita tuh sudah diselamatkan kan gitu kan. Tapi kadang tuh masa cuman sampai berhenti di situ aja gitu. Tuhan, kalau dari pribadi saya sebenarnya Tuhan tuh kepingin kita tuh hidup abundantly in every area. Cuman kadang itu kenapa ya kok nggak sampai ke sana gitu? Kalau nggak ada terobosan kan kayak gitu. Seperti di Yohanes 10 ayat 10 kan kita tahu Tuhan kepingin memberkati kita tuh bukan cuman maksudnya memberkati in materi, bukan, tapi abundance in every area itu adalah kehidupan dengan sesama, kehidupan di dalam kehidupan pribadi kita, dengan anak, dengan keluarga, dengan semua orang. Karena saya rasa kita tahu Tuhan, kita diselamatkan Tuhan bukan cuma sampai di sana aja. Cuman tahu oh kita masuk ke surga, bukan. Tapi something more than that gitu. Ada yang lebih dari yang cuman sekedar itu aja gitu.
dalam Yohanes 10 ayat 10 kan kayak iblis itu suka mencuri, menghancurkan dan membunuh. Karena keadaan di sekitar kita itu semua tuh bukan berarti apa ya, maksudnya kayak semua itu bukan karena oh ya sudah hidup ini dijalani gitu aja. Oh hidup itu cuman gelinding gitu aja. Tapi padahal Tuhan janji sama kita, tuh kehidupan itu abundance in every area. Tapi kebanyakan tuh kita tuh stuck gitu, nggak bisa kemana-mana. Nanti kalau nggak, oh dari pribadi kita ada masalah, dari luar, dari sesama, terus kita nggak bisa untuk dengan yang lain atau gimana. Jadi kayak kok ada aja di dalam setiap kehidupan kita itu lag gitu, ada yang nggak pas gitu. Itu yang membuat saya juga kepingin, oh kita tuh kumpul di sini selain cuman oh ikelah kita bareng-bareng menyembah Tuhan, kita cari hadiratnya Tuhan, tapi kita juga kepingin ada rahasia lebih apa ya dari Tuhan ini loh. Masa cuman ikut Tuhan cuman sampai di sini aja kan gitu. Yang saya tahu belakangan bahwa ada kerajaan surga, makanya Tuhan bilang kan di doa Bapa kami itu ada datanglah kerajaanmu kan gitu. Tuhan tuh mau kita tuh juga tahu bahwa kita tuh nggak cuma sampai di sini aja gitu, diselamatkan, masuk surga, beres. Tapi sebenarnya lebih dari itu, ada poin-poin, ada visi misi kerajaan surga yang dikasihkan ke kita itu untuk dijalankan gitu. Dan dari sini saya kepingin juga teman-teman itu dari mengalami kehidupan yang maksudnya itu enggak cuman oke, tahu Tuhan, diselamatkan, sudah beres gitu tok, ngalami terobosan, ada yang kadang enggak ngalami terobosan kan gitu kan. Sudah berhenti di sana gitu. Tapi kita mau jalan seperti apa yang dimau Tuhan adalah datanglah kerajaanmu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jalankan? Apa yang harus kita siapkan? Itu harus tahu juga gitu loh. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali gitu. So I want people to know that we need to be prepared, we need to be equipped. There is something more. Yeah. That from knowing Jesus is not only just knowing Jesus, following his path. Bukan sekedar ikut Ya. yang ikuti jejaknya saja. Tapi juga we have to know how to be equipped, how to know be prepared. Dipersiapkan Ya. juga. Dalam maksudnya ya dalam perjalanan bersama Tuhan gitu. Yeah, in our way to follow God. So I think Very good. Okay. Tepuk tangan. Listen, guys. Coba dengarkan Bapak Ibu Saudaraku. If you are here, I want you to connect with me. Madam, can you Kalau- put off your cell phone? Saudara ada di sini, tolong terhubung dengan saya. Tolong HP-nya dimatikan aja Yeah, please. supaya ayat-ayat ditayangkan, boleh? Yeah. If you are Supaya here, bisa fokus di sini. Jika udah ada di you sini, never even heard what he said. mungkin tidak dengar bahkan tadi apa yang disampaikan Ibu Christine No, tadi. please. That's Tolong, wrong. ya, Yeah, can you shut off the camera? I don't want the camera. tolong kamera dimatikan, boleh? Tonight is Malam different. ini agak berbeda ya, Yeah, please. because online there's online service also. Another service. No, okay. Oke. If you are here, Kalau saudara udah di sini ya, connect with me. terhubung dengan saya ya, Connect with her. terhubung juga dengan Ibu Christine tadi. Please, we come to a meeting, somebody sing. Kita dalam suruh ibadah terbiasa udah nyanyi We don't care. dan tidak peduli. But if we go to a mall, Tapi kalau ke mall deh, matanya jelalatan. yeah, please. Tolong Bapak Ibu Saudaraku, If you believe God is here kalau saudara percaya Tuhan ada di sini today, hari ini juga for some time, untuk suatu saat, connect with the heart of God. terhubunglah dengan hati Tuhan. Are you with me? Masih ngikuti saya? Please, I don't care whether you Saya- connect or not. Saya nggak peduli juga ya saudara terhubung atau tidak hari ini.
My name is Peter Kumar. Nama beliau adalah Pastor Peter Kumar. My wife Geeta. Istrinya Pastor Gita. We live in America. Mereka tinggal di Amerika. Why do I say that? Because everybody thinks India, India, Banyak orang India. pikir, wah ini India, India lagi. Yeah, too many people come from India. Terlalu banyak yang datang dari India. Then Malaysia, Malaysia, Lalu Malaysia. Malaysia, India juga. Next time I'll get me some cream. I want to have some Nah, lain white kali cream. gue pakai krim putih dah biar ada pemutih ya. Because we have an expectation. India means dukun. Banyak orang pikir, wah ini India nih banyak ngeroh ya, dukun lagi nih. Yeah. Malaysia means good message, but good Malaysia prophecy. pesan firman Tuhan bagus, nubuatan juga bagus. And together, Christine's house, good makan lah. Dengan Kristen yang baik ini makan terus yang enak ya. But Tapi I was shocked when Christine said, saya kaget juga tadi waktu Ibu Kristen berkata, end times, ini akhir zaman nih, equip, perlengkapi dirimu, activate. aktifkan. I've come to Indonesia more than 300 times. Saya sudah ke Indonesia lebih dari 300 kali. Nobody has asked me this. Tidak seorang pun bertanya pada saya tentang hal ini. Nobody. Tidak seorang pun. I don't know why. Saya nggak tahu kenapa. Everybody says, pray for me, Semua pray for hanya my berkata daughter, doain saya, putri saya pray juga, for my daughter's boyfriend, juga pacar putri saya, my boyfriend's friends, girlfriend, ya pacar saya dan pacar daripada saudara saya dan sebagainya. pray for my business, Doakan bisnis juga, which is not wrong. nggak salah sih. And she said, end time. Ya tadi beliau berkata akhir zaman. So it's up to you. Jadi terserah saudara semua, It's up to you. terserah saudara sekarang. This team, Tim ini, only this. ya hanya ini Because I komunitas know many ini. people didn't want to come. Saya lihat banyak orang nggak mau datang. Yeah, they are not taking holiday. They are at home resting. Mereka nggak libur juga tapi nggak mau datang ya. Yeah, I know Indonesians. Saya tahu deh orang Indonesia udah When tahu. they say busy, that means they are not doing anything. Kalau mereka berkata sibuk berarti tidak melakukan apapun. Yeah, when they say praying, they are Kalau having shower. Kalau katakan doa berarti lagi mandi itu. When they say I want a prayer meeting, they are doing cream bath. Ya saat mereka berkata diajak untuk ibadah doa mereka berkata mau keren bat dulu. Busy means I'm fighting with my wife. Sibuk berarti apa? Lagi berantem sama istri. But Tapi this team, tim ini I'm leaving day after tomorrow. saya hidup until tunggu sampai besok. Listen, Besok ya. most of you are into business. Kebanyakan saudara menjalani bisnis. Christine, Kristen juga, Charles, Charles ya, Anthony, Anthony, all of you. semua some saudara business. sebagian besar pebisnis. So 3 things I want to say. 3 hal saya ingin sampaikan di sini. Number 1, Pertama, in the next 1 year, dalam waktu 1 tahun berikut, this team komunitas tim ini should make a profit of $1 million. harus mendapatkan keuntungan $1 juta. Ya, You're not excited. uh, You should go to a zoo lah. uh, See, this is the problem. Nothing excites us. ini kenapa enggak bergairah ya? Ini tim ya, total semua $1 juta bukan masing-masing. Yeah, if you're a business person, you should be successful. Ya kalau kita berbisnis harusnya sukses dong sampai di puncak True or keberhasilan. not? Benar gak? Hugo setuju angkat tangan dia. Oh, you want to add another 10? No, 1 year that, then after 1 year I'll come and check. Ya, setelah setahun nanti saya datang periksa ya. I'll come and check Saya akan datang periksa nanti. because I'm part of this team. Sebab aku bagian dari tim ini. $1 million. $1 juta. Together. Bersama-sama. Together. Keuntungan bersama. It's up to you. Terserah saudara deh. Because see, please, Tolong perhatikan. in the kingdom, Dalam kerajaan Tuhan, there is something called truth and honesty. ada yang disebut dengan kebenaran dan kejujuran itu. Every time I come to India, Indonesia, Setiap kali saya ke India juga Indonesia, people tell me, orang-orang berkata, cannot lah, orang iso lah. cannot tell the truth. Nggak bisa ya sampaikan kebenaran itu. Cannot. Nggak bisa. Everybody tells lies. Semua orang berdusta. But we are children of God. Tapi kita anak-anak Tuhan kan. We can go to any church. Kita bisa ke gereja manapun. But Tetapi this team, Anthony, you're listening. Anthony juga mendengarkan ya kita dalam tim ini. Please, I mean, he's the biggest buyer of clove. She is running Yeah. to Malaysia, Singapore, everywhere. Ya Anthony juga kan dia
mensuplai cengkeh terbesar, juga Ibu Christine ke Singapura kemana-mana dibawa Tuhan. This man is a billionaire. Ini juga milioner ya. Indonesian money. Billionaire. Indonesia banyak mencetak milioner-milioner muda ya. Yeah, we make money, we should make more money. Ya dapat uang harusnya dapat lebih dong. Become more successful. Lebih sukses lagi seharusnya. Number 2, Yang kedua, this team, tim ini we should buy 5 more new properties in 1 harus year. dalam 1 tahun beli 5 properti baru ya, bangunan atau tanah ya. Together. Bersama-sama ya. Secara akumulasi ya, kumulatif. Together. Bersama-sama. See, otherwise we are wasting our time. Kalau enggak ya buang-buang waktu aja. Why should we put all these lights and camera? Kenapa kita tayangkan semua lampu dan kamera ini? Number 3, Yang ketiga, through this team, melalui tim ini 1 year, dalam 1 tahun 200 people should come to Jesus. 200 orang ya jiwa baru harus kita bawa pada Yesus. You make the money, Saudara dapatkan uang, you support people who bring people to Jesus. saudara dukung ya hamba-hamba Tuhan yang bawa jiwa-jiwa itu kepada Yesus. Because in Indonesia, in America, Sebab di Indonesia juga di Amerika, anybody poor, they throw some money. ya untuk yang miskin kita lempar uang ya, uang receh dan sebagainya. Yeah, if they are poor, they Kalau come like this, miskin tangannya terbuka seperti ini minta, which is not wrong. nggak salah sih untuk minta bantuan. But they don't bring people to Jesus. Tapi kenapa cuma uang nggak dibawa jiwanya kepada Yesus? There are so many people who want to bring people to Jesus. Banyak orang sebenarnya ingin bawa jiwa-jiwa kepada Yesus. I know you don't care. Saya tahu mungkin saudara selama ini nggak Somebody peduli. dies, Ada yang mati, we don't care mati tanpa Yesus kita nggak peduli juga. whether they went to heaven or hell. Apakah ke surga, mendarat di surga atau neraka kita juga nggak peduli selama ini. Only if your papa dies, Hanya kalau orang tua kita, papa kita meninggal, Peter Kumar, Peter Kumar, papa died lah. papaku mati. Did he go to heaven? Ke surga nggak ya? People call me from Nah, saya Indonesia. ditelepon dari Indonesia tuh. They call me. Diteleponnya saya. I asked them, Saya bertanya, did you ever tell papa pernahkah cerita kepada papa how to go to heaven? bagaimana cara ke surga? No lah, business. Enggak lah, sibuk bisnis. No Sibuk. time lah. Enggak ada waktu lah. You ask Jesus. Saudara tanya sama Yesus. Yeah, tomorrow your daughter dies, Misalnya putri saudara dipanggil pulang, your son dies, putramu juga you will cry. nangis saudara. You will cry. Pasti nangis. But Tapi the life is wasted. kehidupan itu tersia-siakan. So 200 people, Jadi 200 jiwa baru 1 million US dollars, dengan 1 juta US dollar. 5 houses, 5 gedung baru, rumah baru, 200 jiva, 200 jiwa baru, and 200 healings. dan 200 kesembuhan yang terjadi. 200. 200. So many people come to church. Nah, banyak orang sih datang ke gereja, Most of them are sick. kebanyakan sakit tubuhnya. Most of them. Kebanyakan tubuhnya nggak sehat. Yeah. Ya, In Indonesia, many of them are sick. di Indonesia banyak yang datang gereja dengan tubuh yang sakit. They come to church Datang gereja thinking Jesus will heal them. dan katakan bahwa Yesus sembuhkan mereka. Then we pray. Doa-doa terus doa. But Jesus said, Tapi Yesus berkata, you heal lah. engkau yang sembuhkan. You lay hands on the sick. Engkau yang tumpang tangan pada si sakit. Jesus never said, I will heal. Yesus dia berkata, aku yang sembuhkan sendiri. Please, Tolong Bapak Ibu, if you want to build your business, Jesus Kalau- will build. mau membangun bisnis saudara, Today we sang so much. 40 hari ini minutes begitu you were banyak singing. pujian kita naikkan selama 45 menit. Very good. Sangat bagus, Excellent. luar biasa sekali. But will this build your business? Tapi apakah membangun bisnismu? Hello. Halo? See, somebody gives you a guitar. Aku percaya. Tadi nyanyi, aku percaya Tuhan Yesus. Tuhanku. Yeah, 2 days back, every other people were singing the whole night. Ya bisa nyanyi sepanjang malam gitu ya karena enak lagunya, kata-katanya dan sebagainya. Everybody was singing. Semua dalam keadaan menyanyi memuji Tuhan. We were sleeping. Tapi ada yang tertidur. When they were singing, we were sleeping. Wah, kami tertidur saat mereka nyanyi sampai semalam-malaman. When they are eating, Saat kita makan, we know.
Kita tahu If we need makan, we should go earlier and buy. Otherwise, mesti no meat lah. makan lebih awal, kalau enggak kebagian makan ya, habis tuh daging. Every meat gone. Kemanapun kita pergi, Please. habis. Katanya. Tolong Bapak Ibu, Tonight I'm not going to preach. malam ini saya tidak akan khotbah, I'm not going to preach. tidak akan khotbah. But I'm going to challenge myself. Saya akan tantang diri saya, termasuk diri saya. Why do I come to Indonesia? Kenapa saya datang ke Indonesia? Not to preach. Bukan untuk khotbah. I can do meetings in America. Saya bisa lakukan ibadah-ibadah di Amerika. Americans love prophecy. Amerika tanpa nubuatan. They love prophecy. Mereka suka nubuatan. Canadians love prophecy. Orang Kanada juga. I'm a citizen of New Zealand. Ini bukan New Zealand, Selandia New Baru. Zealand loves prophecy. New Zealand suka nubuatan. But God says, Tapi Tuhan berkata, I want millions of Indonesians to turn back to me. saya ingin jutaan orang Indonesia kembali kepadaku. What can I do? Apa yang dapat aku lakukan? I tell God, I don't want to go Saya berkata pada Tuhan, saya nggak mau pergi. because nobody will listen to me. Sebab nggak ada yang akan dengarkan saya, kata saya kepada Tuhan. Nobody. Nggak akan ada. I've been coming from 2000. Sejak tahun 2000-an saya datang ke Indonesia. From 2000, Tahun 2000-an from today, sampai hari ini, one person has said, hanya satu jiwa yang saya berhasil selamatkan. equip, Dan perlengkapi. activate, Dan aktifkan karunia rohnya. end time. Eh, End time. akhir zaman. Every person I meet, Setiap orang yang saya temui, when will I get married? waktu saya menikah, My wife will be Chinese istriku orang Tionghoa or Batak atau Batak or Ambon. atau Ambon. Who cares lah? Nah, siapa yang peduli ya? Terserah kamu deh maksudnya. Will I get my papa's property or mama's property? Lagi aku dapatkan properti kekayaan papa atau mama. So what are you praying? Papa should die first, and Apakah then saudara mama? doakan supaya papa meninggal dulu, lalu mama? That's not life. Itu bukan kehidupan. That's not life. Itu bukan kehidupan sejati. So I want to share a scripture. If you Jadi can saya put ingin it up. sampaikan suatu ayat, boleh ditayangkan ayatnya? The book of John, Kitab Yohanes. chapter 4, Injil Yohanes pasal 4 verse 34. ayat 34. John 4:34. Yohanes pasal 4 ayat 34. This is what Jesus said. Ini kata Yesus, saudaraku. I have to perform the will of God Aku harus melakukan kehendak Bapa and do his works. dan menyelesaikan pekerjaannya. Will and works. Jadi melakukan pertama kehendak, ya kedua menyelesaikan pekerjaannya. Will and works. Bukan hanya kehendak Tuhan, tapi juga pekerjaannya aku tuntaskan, selesaikan. Will and works. Kehendak Tuhan penting, tapi pekerjaan Tuhan juga harus kita selesaikan. Karja is very important Kerja itu sangat penting, because Jesus was a person who demonstrated the works of God. karena Yesus adalah pribadi yang mendemonstrasikan pekerjaan Allah melalui dirinya. If he went to the cross, Kalau dia, saudara pernah ke salib, it is to demonstrate the works of God. kalau dia ke kayu salib mendemonstrasikan kuasa Bapaknya. If he came out of the grave, Kalau waktu dia keluar juga dari kuburan itu, again, sekali lagi to demonstrate the works of God. mendemonstrasikan pekerjaan Allah. Jesus was not the only one who came out of the grave. Bukan Yesus saja yang keluar dari kuburan atau bangkit dari kematian. Lazarus came out of the grave. Lazarus juga pernah dibangkitkan dari kematian. Many people who died were raised up, Banyak juga yang pernah mati ya dibangkitkan, termasuk Indonesia. but nobody rose up. Tapi nggak ada yang terangkat ke atas. Nobody rose up. Nggak ada yang dibangkitkan seperti itu. So today, Jadi hari ini, end times, akhir zaman. that's what Jesus says. Inilah sebabnya Yesus berkata, You will rise up. engkau akan bangkit. You will rise up. Engkau akan dibangkit menjadi kuat. Many people don't care. Banyak orang nggak peduli juga. My will Kehendakku and works. dan pekerjaanku, kata One more Bapa. scripture. Satu ayat lagi boleh? The book of John, Kitab Yohanes juga. chapter 6, verse 28. Pasal 6 ayat 28. Injil Yohanes pasal 6 ayat 28. In English, Dalam bahasa Inggrisnya it says, dikatakan begini. people ask Jesus, Nah, ini orang-orang bertanya pada Yesus. we want to do
Kami ingin melakukan. We want to do some karja. Kami ingin melakukan suatu pekerjaan. But what would God want us to do? Tapi yang Tuhan mau kami lakukan apa? Pekerjaan apa itu? We want to do what God wants us to do. Kami sih mau melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. See, listen lah. Coba dengarkan. Every prayer meeting we go, Dalam setiap ibadah doa yang kita ikuti, the list becomes bigger and bigger and bigger. daftar and bigger. doanya semakin lama semakin banyak, semakin besar. I want God to bless my work, Pertama my berkati business, my pekerjaan money, bisnis, ya my uang, property, keuangan, my properti, dog, my anjing cat, makan, my maid, kucing, my membantu rumah renovation, tangga, ya my new property. renovasi rumah, properti saya. Yeah, otherwise we won't pray. Kalau tidak ya kita tidak doa. What is praying? Maksud doa apa? Telling God, Hanya minta dari Tuhan, berkata kepada hey, Tuhan. my aircon not working, Tuhan fix itu it. AC-ku tuh tolong betulin. My car park not working, fix it. Parkir mobil saya nggak bener, tolong diperbaiki. We want God to keep on Kita doing ingin things Tuhan for us. terus melakukan sesuatu untuk kita. But what if God tells you, Tapi apa yang Tuhan katakan pada saudara? this is my list. Ya ini daftar permintaanku. I don't want your friend to go to hell. Saya tidak ingin temanku ke neraka misalnya. I don't want your papa to have Saya cancer. nggak ingin papaku terus mengalami kanker, tidak sembuh-sembuh. I want your mama to be healed. Aku ingin mamaku disembuhkan dari sakit penyakitnya. I want your partner to know Jesus. Aku ingin partner bisnisku ini mengenal Yesus. You Itu. think God will not expect anything? Apakah menurut saudara Tuhan tidak akan mengharapkan sesuatu dari doa itu? If we have expectation, Kalau kita punya pengharapan agar orang-orang itu disembuhkan, so they are dijamah. asking, Jadi mereka minta, hey, hai, if God wants us to do something, nah kalau Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, what should we do? apa yang harus kita lakukan? How many of you would like to ask a question like that? Siapa yang ingin mempertanyakan hal seperti itu? My son is madly in love with a girl. Ya, jadi Yosan, Hmm. ya putranya lagi jatuh cinta ya dengan seorang gadis. Falling in love easy lah. Gampang sih kalau jatuh cintrong itu ya. But the girl said, Tapi si gadis yang my engagement ring, $5,000. dikatakan bahwa cincinku ini 5.000 US dollar And my wedding, dan 100,000. pernikahanku ini biayanya 100,000, 100.000. Ya. So he told me, Jadi engkau berkata pada I saya, don't like this. I don't like this. Aku Yeah. nggak suka ini. I said, what, the ring or the girl? Nggak suka cincinnya atau gadisnya. He said, I like the girl. I Dia don't like bilang, the ring. Saya suka gadisnya, nggak suka cincinnya. No, you can't. Nggak iso dong. Now he says, Nah sekarang dia berkata, I will work towards making that money. saya mau kerja keras mendapatkan uang itu. Yeah. Ya, He never said, Mommy, you give the money. dia nggak berkata, "Ma, minta duit dong." No. Mommy said, I give. Mama sih berkata, "Akan kukasih." But he refused Tapi because dia he nolak. says, Dia kenapa? I love her. Kenapa putranya berkata, "Aku cinta gadis itu. I have to work towards her. Saya harus kerja keras dari usaha sendiri untuk mendapatkannya." I like that. Aku suka tekadnya Please, itu. love is not giving ice cream and popcorn. Ya, dia tidak kasih ice cream atau popcorn kepada gadis itu. Yeah. But listen, guys, Coba dengarkan from what she said, dari apa yang dia katakan. if you have time, Ya, Pak. if you have time, Ya, if you have time. yeah, Kalau ada waktu, go home, pulanglah ke rumah. find your Bible, Ya, coba cari di Alkitab. real Bible, Alkitab yang bagus not ya. just your phone, Bukannya di HP-HP. and read Matthew chapter 24. Nah, bacalah Matius pasal 24 itu. It talks about the times which are coming. Nah, tentang waktu yang akan datang ya, tentang akhir zaman itu. Many people call me and ask me, Di situ Yesus berkata banyak orang memanggil saya are we in the end time? apakah kita ada di dalam akhir zaman? Yes. Banyak orang tanya pada Pastor Peter Kumar, apakah kita dalam akhir zaman sekarang? The Bible talks about people turning away from God. Alkitab berkata banyak orang hatinya berpaling dari Tuhan ya. Today Hatinya menjadi somebody dingin. has sent a text to me Ada seorang hari ini kirim teks WA kepada saya. in Ireland Dia ada di Ireland. about 60 years back. 60 tahun sebelumnya. There was such a revival fire. Oh, terjadi api warna-warni luar biasa di sana. Irish Di revival. Irlandia itu saudara ya, itu api warna-warni luar biasa. Everybody in Ireland believed in Jesus. Semua orang di Irlandia percaya Yesus. Today,
Hari ini They beda. say you cannot pray in the name of Dikatakan Jesus. tidak boleh doa dalam nama Yesus, ditolak, saudara. Coba. Sedih ya. People will walk away from God. Orang bisa demikian mudah melangkah keluar dari Tuhan. They'll go to church. Ke gereja sih iya. Why they go to church? Kenapa ke gereja? Church is in a good mall. Karena gereja itu ada di mall yang bagus ya. Yeah. Yeah. Church is air conditioned. Ada AC-nya enak. And like a theater, good Kayak lights flashing. bioskop ya dengan lampu-lampu pencahayaan yang bagus ya. And children go to Sunday school. Nah anak-anak bisa ditampung di sekolah minggu. When the children are in Sunday school, Nah, you can kalau- go shopping. Nah kalau anak sekolah minggu kesempatan orang tua untuk shopping. And then you get makan. Lalu makan, dikasih makan di gereja makan. And you meet everybody. Lalu bisa ketemu semua orang. You don't do anything in the church. Di gereja nggak lakukan apa-apa, nggak ada tugas. Okay, prayer meeting is good. Ya ibadah doa sih bagus. Everybody comes and pray. Semua orang datang doa terus. Then makan. Lalu makan. Hello, Halo, how is your business? bisnis gimana tuh? Which salon is good? Salon mana yang bagus ya buat rambutku? That spa, good lah. No. Ya, This is what it is. ya itu yang terjadi begitu fakta ya. But Tapi she kept on saying, si Christine kept on saying, Kristen terus berkata we have to do more. harus lakukan lebih tadi kan? We have to do more. Harus lakukan lebih loh, jangan berhenti di situ. We have to do more. Harus melangkah, lakukan lebih. Crazy lah. Lah gila ini ya. She's not a poor woman. Dia bukan wanita miskin, She's got children. punya anak-anak juga. Why should she do more? Kenapa dia repot mau melakukan semua yang lebih itu untuk Tuhan? Kenapa? And why should she tell us we should do more? Kenapa kok dia sampai ngomong pada kita semua kita harus lakukan lebih? Yeah, panditas come, Ya pendeta datang they speak, dan berkata, they go. datang dan pergi. Now Surabaya, so many panditas want to come. Sekarang banyak pendeta mau datang ke Surabaya. Yeah, big list lah. Ya sangat diberkati. Yeah. But what are you going to do? Tapi pertanyaannya apa yang akan kita semua lakukan? There's one more. Can Sat- somebody read for this? Satu hal lagi ayat. The Tolong book baca of Job, kitab Ayub saudara. chapter 22, Pasal 22. verse 1 and 2. Kita baca ayat 1 sampai 2. Yang Can menemukan somebody read? tolong baca Ayub pasal 22 ya, ayat 1 sampai 2. Yes, ma'am. Yeah, read it. You can read it in Bahasa. Ya. Hmm. 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 Yeah, 2. Verse 3. Hmm. See, Eliphaz is saying, Jadi Elifaz ya temannya Ayub ini we have a berkata, good life. kita sudah menjalani hidup yang baik. But how is it going to bring profit to God? Tapi untungnya buat Tuhan apa kalau gitu teman kita baik? Emangnya menguntungkan Tuhan? How is it? Apa itu? How is it going to benefit God? Bagaimana itu bisa mendatangkan keuntungan bagi Tuhan? How is it going to benefit God? Bagaimana itu bisa menguntungkan Tuhan dengan kehidupan baik kita? We have a lot of profit from God. Kita yang mendapat banyak keuntungan dari Tuhan. Property, Baik dengan properti yang bertambah, Cars. mobil, children, anak-anak, handbags, dengan tas-tas tangan yang bagus, nice clothes. ya pakaian yang indah. Nothing wrong. Nggak salah mendapat semua itu, But our life, tapi hidup kita. because many times Jesus said, Karena banyak kali Yesus berkata, well done, bagus, you were. pekerjaanmu bagus. You are a trustworthy servant. Engkau bendahara atau hamba yang baik yang bisa dipercaya. You made profit for me. Engkau mendatangkan keuntungan bagiku, kata Yesus. You made profit for me. Engkau mendatangkan keuntungan bagiku. But he didn't say that to everybody. Tapi kepada semua dia berkata begitu kan?
He didn't say that to everybody. Tidak kepada semua hambanya, kepada setiap kita dia berkata begitu, hanya tertentu So, saja. what would you like God to tell about you? Nah, pertanyaannya apa yang saudara ingin Tuhan sampaikan tentang diri saudara? We can tell anything about God. Kita bisa sampaikan segala sesuatu tentang hebatnya Tuhan dan sebagainya. But what will God tell about you? Tapi apa yang Tuhan bisa sampaikan tentang diri kita? Artinya pujian apa yang Tuhan bisa berikan pada kita? So there are three things I want to share, and Nah. then we are going to do something different. 3 hal yang saya ingin sampaikan, lalu kita lakukan suatu hal yang berbeda hari ini. The first thing, Pertama, what is God's will for you? kehendak Tuhan bagi saudara itu apa? Ini yang pertama. Many people come and tell me, Banyak orang datang berkata kepada saya, I don't know lah. saya nggak tahu deh, I don't know God's will lah. saya nggak tahu kehendak Tuhan apa. I don't know lah. Saya nggak tahu, I don't know. saya benar-benar nggak You tahu. cannot say that. Nggak bisa berkata begitu. If you are a child of God, Kalau sudah jadi anak Tuhan, you cannot say I don't nggak know. bisa berkata nggak tahu rencana Tuhan. If you say I don't know, that means I don't care. Kalau saudara kata nggak tahu, berarti nggak peduli. What is God's will for us? Apa sih ya kehendak Tuhan bagi kita? Simple. Sederhana sih, That we should walk in His plans. supaya kita melangkah masuk dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan yang mulia itu. God says, Tuhan berkata, my plans are much higher. rancanganku jauh lebih tinggi daripada rancanganmu. My plans are much higher. Rancanganku jauh lebih tinggi daripada rancanganmu. We cannot tell God, I don't like it. Tidak, kita bisa berkata, nggak suka aku dengan rancangan Tuhan. He'll say, it's okay lah. Oke lah mestinya, Okay. oke. See, the Bible says, Nah, lihat bagaimana Alkitab berkata, go into the world, pergilah ke dunia, preach the gospel, beritakan Injil, make disciples. muridkan mereka. God didn't say, go for a holiday to Thailand Tuhan tidak berkata, ayo pergi libur ke Thailand, ke Bangkok. and shopping to Paris. Dan shoppingnya nanti di kota Paris. Nothing wrong. Nggak salah sih mau shopping-shopping begitu. When I read the scripture, Waktu saya baca ayat itu, I was 20 years old. waktu itu usia 20 saya. I went and asked my friends in my church. Saya tanya seorang rekan yang ada di gereja. God says, Jesus says, Yesus yang berkata, go into the world, pergilah ke seluruh dunia, preach the gospel. beritakan Injilku. They said, crazy lah, Mereka no. berkata, gendeng lah, enggak ah. Get a good job. Dapatkan pekerjaan yang baik dong mestinya. Kerja Kerja terus. Buy 2 houses, Nah, dengan demikian bisa beli 2 3 rumah, cars, 3 mobil, 4 drivers, 4 supir, 6 maids. 6 pembantu rumah tangga. Many of them are doing that. Nah, semua orang berusaha lakukan itu semua. Now they are all old. Nah, sekarang mereka udah tua usianya. Now I ask them, Lalu setelah tua saya tanya kepada mereka, what do you do? apa yang kau lakukan? In India, Di India, retirement age is 58. usia 50 udah pensiun. My age is 65. 58. Ya, di apa? 65. Atau 65 pensiun. They tell me, Mereka berkata, wake up in the morning, bangun pagi-pagi, sing for God, naikkan pujian bagi Hare Tuhan. Krishna, Ah. Hare Rama, Ah, Krishna Krishna. ah. Yeah. They become very spiritual. Ya, kelihatan rohani banget dengan nyanyian itu. Yeah, today if you grow old, you become spiritual. Ya, kita lihat orang-orang itu bisa begitu rohani ya. Then watch news, Lalu dengar, perhatikan berita-berita, then take grandchildren to school, lalu bawa cucu-cucu ke sekolah, then take the dog for a walk. bawa anjing juga untuk jalan-jalan. Yeah, same in Indonesia. Sama juga di Indonesia, Morning walk, jogging di waktu pagi, kopi. kopi, Baila, baiklah, bye. evening walk. Di waktu malam jalan lagi. What do you do in the walk? Apa yang kau lakukan di waktu jogging itu? My daughter-in-law bad lah. Ya, my daughter bad. My daughter-in-law. Nah, Daughter always good. My daughter-in-law, menantu saya yang perempuan itu I don't elek know. lah. I Nggak don't know tahu why my son married her. Kenapa kok dikirim buat anak saya? Can you pray? Doakan boleh My daughter-in-law will leave my son. supaya menantu saya yang perempuan ini tinggalkan putra saya. Yeah, morning walk. Iya, pagi-pagi jalan-jalan. But I asked God. Lalu saya tanya sama Tuhan. I was working. Saya kerja waktu itu. I took a job which will make me travel. Saya terima pekerjaan buat saya banyak berjalan-jalan ya. In India, Di India, everybody screamed at me. semua orang menjerit kepada saya. Crazy. Gila. Yeah.
Iya. I had a very good job, flying all the Saya time. punya pekerjaan yang sangat baik, terbang ke sana sini. I'm talking 1981, Saya 82. bicara 1981, 1982. But wherever I am traveling, Tapi kemanapun saya pergi, I'll finish my business saya job in the selesaikan morning pekerjaan saya di waktu pagi. and I look for a small church, any church Dan saya near my cari hotel, gereja yang kecil ya, dekat hotel saya. and I will find the pastor Saya cari gembalanya. and I will ask the pastor, Saya tanya gembalanya, hey, I want to pray for some people. saya mau doakan beberapa jemaatmu. Anybody sick? Ada yang sakit jemaatmu? He doesn't even know me. Ya, dia pasti tak kenal saya ya. I may not even know his Saya language. tidak kenal juga dia ya, atau He'll say, jemaatnya. why did you come here? Dia bertanya, kenapa lu kesini? Kerja lah, Kerjalah, business lah. bisnis lah. Why do you want to do this? Kenapa mau melakukan ini semua? Because Jesus said, Karena Yesus berkata, go. pergilah. Is it wrong? Apakah salah? Many of you travel on business. Kalau saudara bepergian untuk bisnis, Do this. lakukan hal ini juga. It doesn't matter which church. Nggak masalah tentang gerejanya. If I'm there on a weekend Kalau saya ada di situ di akhir pekan, or if there's a Wednesday meeting, atau ada apa meeting? even a midday meeting, Atau weekday-nya ya, mingguan itu, I'll pertemuan ask mingguan. them, can you give me 5 minutes? I want to share my Kita minta testimony. waktu 5 menit untuk beri kesaksian. They look at me. Dia pandangnya saya. You're not from our language, Ya engkau bukan dari bahasa kita not kok. our culture. Enggak dari budaya kita juga. Why? Kenapa? I want to worship God. I want to praise God. Kenapa aku ingin menyembah dan memuji Tuhan di sini? 5 minutes I pray, I share. 5 menit saya telah doa, saya Then mau I ask them, beri kesaksian. Lalu saya tanya, can I pray for them? boleh saya doain buat jemaat ini? Okay. Oke, kata gembalanya. Then when God heals them, Nah begitu Tuhan sembuhkan mereka, the pastor will say, gembala akan berkata, next time you come, lain kali datang lagi ya. we all come together lah. Kita akan kumpul bersama. We want more healing. Kita ingin lebih banyak kesembuhan terjadi. See, we are doing the works of man Kita lihat, berarti kita melakukan pekerjaan manusia ya. and the works of God. Dan pekerjaan Allah bersama-sama. Is it wrong? Apakah salah? We have to learn. Harus kita belajar. We have to learn. Harus ya kita belajar. Everybody who were with Jesus, Semua orang yang bersama Yesus they had to learn harus belajar how to share the word, gimana untuk menyampaikan firman. how to heal, Bagaimana menyembuhkan orang sakit. how to perform miracles. Bagaimana melakukan mujizat juga. Every miracle happened in the hands of the disciples. Setiap mujizat terjadi melalui tangan para murid Yesus. Then I started traveling Lalu saya mulai bepergian. all my holidays. Seluruh liburan saya. We both will go. Ya kita berdua pergi. Holiday. Liburan padahal. We are allowed 15 days. Ya In a 15 hari ya. But by then, my whole thing will be booked. Dari seluruh jadwal saya sudah di booking. It's not ministry. Ya bukan pelayanan. Holiday. Tapi liburan. Yeah. We go around, Pergi keliling-keliling jalan-jalan. shopping, Belanja. good food, Makan enak. hotel, Hotel. somebody's house. Atau di rumah seseorang. But every evening, Tapi setiap malamnya. if God opens doors, Kalau Tuhan buka pintu kesempatan. by then people knew Peter Kumar. Nah orang akhirnya mulai mengenal Peter Kumar. They'll ask me, Bertanya pada saya. when are you coming again? Kapan datang lagi Pak? Inform us. Ya beritahu yo. See, we do both lah. Nah, kita lakukan dua-duanya. The works of man Pertama pekerjaan manusia. and the works of God. Kedua pekerjaan Tuhan. We have to start somewhere. Ya kita harus mulai di suatu tempat, suatu ketika ya. Jesus said, Bukankah Yesus when berkata, you receive the Holy Spirit, saat seorang menerima Roh Kudus, you receive power, engkau menerima kuasa dari atas. kuasa. Kuasa. Then you will be my witness in Maka engkau Surabaya, dimampukan menjadi saksiku bukan hanya di Surabaya, then Malang, juga di kota Malang, then Kalimantan, lalu Pulau Kalimantan, then Malaysia, juga ke negara Malaysia, then London. lalu kota London. Is he wrong? Apakah salah? If he say cannot lah, Kalau what will saudara he say? berkata nggak bisa, apa yang dia akan katakan? There was a man who was complaining to me. Seorang pria mengeluh kepada saya He didn't have a job. karena nggak punya pekerjaan. He came, Peter, pray, I Dia want a job. berkata, Pastor Peter datang doain supaya saya dapat pekerjaan. He got a very good job. Akhirnya dapat pekerjaan yang sangat baik. Then in one of my meetings, Di salah satu ibadah saya, he came and said, Peter, datang berkata, Pastor Peter, cannot lah. nggak bisa lah.
Gita, Nggak bisa lah Peter. cannot prepare for. Gita, please. Oh, cannot lah. You're asking me to do so much Nah, kau sudah minta saya melakukan banyak. because of my job. Karena pekerjaan saya itulah. Because of my job. Karena pekerjaan saya itulah. Because of my job. Karena pekerjaanku itulah. And Jesus asked me, Lalu Yesus bertanya pada saya. hey, tell him, Katakan padanya. if his job is such a big problem, Kalau pekerjaan mendatangkan masalah sebesar itu, I'll take away his job. saya angkat pekerjaannya. Tak Easy cabut. lah. Gampang aja kan. So I Ngapain told him, repot. Jadi saya katakan pada I can mereka, pray you will lose your job. saya bisa doa supaya kehilangan pekerjaanmu. Mau nggak? Iya. Udah kerjaan enak, I ada prayed. masalah. Nah, saya doakan, You got the job. kamu kan saya doakan supaya dapat pekerjaan. I pray. Sudah saya doakan, Easy lah. kan gampang kan. Then God told me, Lalu Tuhan berkata pada I saya, want you to go to more countries. saya ingin bawa kau ke lebih banyak negara. I want you to turn millions back to me. Ya, memutarbalikkan hati jutaan orang kembali kepadaku. Yeah, I'm crazy lah. Saya ini orang gendeng untuk Tuhan ya. Every year, Setiap tahun I want to bring at least 200 people to Jesus. saya minimal ingin bawa 200 orang kepada Yesus. One on one. Satu demi satu ya. One on one. Ya, satu demi satu. Every year, Setiap tahun at least 500 people to be healed. minimal 500 orang disembuhkan lewat kuasa Tuhan. Everybody cannot be healed. Tidak semua disembuhkan memang. Everybody may not be healed. Tidak semua yang akan disembuhkan. But somebody will be healed. Tapi pasti ada yang sembuh juga. Somebody. Pasti ada. Somebody. Pasti ada In seseorang. a restaurant, Baik di restoran, in the mall. di mall juga. Yeah, I was in a restaurant here. Di sini, di restoran di sini, One lady Surabaya. came, Seorang gadis datang. Peter Kumar, Peter Kumar, cannot walk lah. aku tidak bisa jalan. I hurt my ankle. Saya mata kaki saya So I terluka. told her, Saya berkata, sit here, ayo duduk, put your leg up. taruh kaki diangkat. You were there. Ada di sana Pak. Ya. All the waiters were looking. Semua pelayan melihat ya. What is this man doing? Apa yang mau dilakukan pria ini? Yeah, she put her leg like Kakinya this. diangkat di situ di restoran ya. Yeah, if there was a doctor, he would say, show me your leg. Kalau dokter mah nggak apa-apa, angkat kaki, tunjukin kaki yang luka ya. And I prayed, Saya doain, and God healed her. Tuhan sembuhkan dia. Everywhere we go, Kemanapun kami pergi, God's will kehendak Tuhan kita and lakukan. God's work. Dan juga pekerjaan Tuhan kita laksanakan juga. God's will Baik kehendak Tuhan, and God's work. sekaligus pekerjaan Tuhan harus dinyatakan bersama-sama. We have to ask God, Kita harus tanya pada Tuhan, what should I do? apa yang harus kulakukan ya Tuhan? What should I do? Apa yang seharusnya aku kerjakan? And we have to do it Kita harus immediately. melakukannya segera. I went to Anthony's house Suatu hari saya ke rumah Anthony, first time. pertama kali waktu itu. Doesn't know anything about Anthony. Ya. His mom came. Nah, mamanya datang tuh. Don't know anything about her. Nggak tahu apapun tentang mamanya. Sat there. Set. She sat in a kursi Dia there. duduk di kursi tempat itu. After some time, Setelah berapa saat, came here. mendekat, semakin mendekat. After some time, came Setelah, here. makin dekat lagi, tertarik dia ya. I was surprised. Saya kaget ya. Nobody does that. Nggak ada yang melakukan seperti itu. First time. Pertama kali loh. Then she said, I want to ask you some questions. Lalu dia bilang, boleh nggak saya tanya kepada Pastor So she Peter? asked some questions. Dia tanya tuh beberapa. One of the questions, Salah satu pertanyaannya, what you are saying, apa yang kau katakan no church is doing. tidak dilakukan gereja-gereja lain? Why? Kenapa? She went to few churches. Dia sudah ke beberapa gereja sih, She didn't see. tapi tidak melihat hal itu. But in 5 minutes, Tapi dalam waktu 5 menit, she said, I want Jesus. dia berkata, aku mau terima Yesus See, katanya. please, she's not a church goer. Dia bukan orang yang biasa ke gereja, ya bukan orang Kristen. Then we were there. Nah, kemudian There was a swimming pool. ada kolam baptisnya, I ada said, kolam we'll renang baptize maksudnya. you, mom. Ya, Yeah. ya. And all the 3 sons were there. Dan 3 putranya ada di sana. Mom was there. Si ibu ada di sana 3 sons dengan 3 putranya plus Peter. plus Peter ini. 4 people put her down. 4 orang turunkan dia di air. Everybody cried. Semua orang menangis, saudara. You don't need to say, Dalam nama Yesus, puji Tuhan. She wouldn't have understood anything. Ya, dia tidak ngerti apapun waktu itu.
But now it's up to her whether she wants to walk with God or not. Tapi setelah itu terserah dia mau melangkah bersama Tuhan atau tidak. Ya. What will God require? Pertanyaannya apa yang Tuhan minta dari kita? Number 2, Yang kedua sekarang, how will it benefit God? bagaimana itu bisa mendatangkan manfaat bagi Tuhan? Untungnya apa bagi Tuhan? Gitu. How will it benefit Bagaimana God? apa yang kita kerjakan itu mendatangkan manfaat bagi Tuhan? Again, Sekali lagi ya, you can throw money, saudara bisa lempar uang bagi yang membutuhkan. you can do many things in Bisa the church. melakukan banyak hal di gereja memang. Listen, Tapi dengarkan, there are 2 things we have to learn. dua hal harus kita pelajari. One, Pertama, serve the church. layanilah jemaat. Number Yang kedua, 2, serve God. melayani Tuhan juga. You don't need to agree with me. Nggak perlu sepakat ya dengan saya. Every church has their own thing. Setiap gereja punya ininya sendiri, agendanya sendiri. Ya. In America, Di Amerika misalnya connect group. ada connect room-nya ya. You have to meet. Saling bertemu di situ. The pastor will send notes. Gembala akan kasih suatu catatan. Only the notes you have to study. Note itu catatan pendeta harus saudara pelajari, Or tulisan-tulisannya. sometimes on the TV, Pandita will talk. Atau lewat TV pendetanya ngomong. You have to take down notes. Harus catat kita. Nothing else. Nggak ada yang lain kecuali itu. Or worship. Atau penyembahan. They'll tell you 40 minutes. 40 menit penyembahan. Exactly 40 minutes you get down. Harus 40 menit ya turun dari mimbar. Every church is doing that. Setiap gereja melakukan itu terstruktur maksudnya. You have to do it. Harus juga terstruktur. I'm a leader in my church. Saya juga seorang pemimpin di gereja kami. But I told my pastor, Saya berkata kepada gembala kami, I will do whatever you tell me in the church. apapun Pak Gembala perintahkan aku lakukan di gereja, aku lakukan persis. Berapa menit yang diberikan saya lakukan persis maksudnya. Even if you want me to put the chairs, I will do. Bahkan suruh saya nato bangku, saya akan lakukan. But that's not ministry. Tapi bukan itu yang disebut pelayanan. That's not what Jesus Itu wants. bukan apa yang Yesus mau dari kita. When you come out of the church, Waktu kita keluar dari gereja nanti, you should also do what Jesus told you to apakah do. kita melakukan apa yang suruh kita lakukan pada jiwa-jiwa baru itu? Many of you are business people. Banyak saudara pebisnis. This verse changed my life. John 14, Ayat ini menggoncangkan hidup saya. Coba Yohanes 14 verse 12. ayat 12. John 14, verse 12. Yohanes 14 ayat 12 ya. Seorang tolong baca. Pak Charles mungkin dapat. Yeah. If you're interested, Kalau saudara tertarik, apa you can kata try Yesus? this. Pasti saudara mencobanya. When I train people, Waktu saya melatih orang, I tell them, saya berkata pada mereka, Matthew, Mark, Luke, John. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Read that. baca keempat Injil ini, Write down everything which Jesus did. setiap Yesus apa yang Yesus lakukan, catat. There are more than 120 things. Lebih dari Which Jesus 120 hal yang Yesus lakukan, 120 lebih. The church Yang talks Yesus only lakukan. about the cross, forgiveness, whatever it is. Ya tentang salib, tentang pengampunan, dan apapun juga berhubungan dengan itu. Yeah, the Bible says Jesus slept. Dikatakan bahwa Yesus sampai tertidur juga. Jesus cried. Menangis juga seperti manusia. Jesus laughed. Yesus bisa tertawa-tawa. Jesus touched. Yesus menjamah orang. Jesus went. Yesus meratap. Everything. Jesus multiplied. Yesus melipat gandakan juga. Yeah, you are a business person. Saudara, para pebisnis ya, perlu pelipat Think of gandaan. this. Pikirkan hal ini. 5 loaves and 2 fishes. 5 roti dan 2 ikan. 5 loaves and 2 fishes. 5 roti dan 2 ikan. $20. Cuma 20 US dollar cuma. Yeah, approximately. Ya kira-kira 20 US dollar ya. Makan for 5,000 people. Ya makan untuk 5.000 orang. Even if it's $10, Bahkan itu 10 dolar ya per orang. $20 $20 is modalnya becoming $50,000. menjadi 50 ribu dolar. Bayangkan pelipat gandaan itu. How many of you like to try it? Siapa yang ingin mencobanya pelipat gandaan seperti itu ya. That's why I said, Makanya saya katakan together bersama-sama kita ini we make $1 million. kita bisa dapat jutaan US dollar.
No karja lah. Ya, nggak No investment. bukan investasi. They took it in their hand. Ya, taruh di tangan mereka, They went to somebody. datang pada seorang, It multiplied. pelipat ganda terjadi begitu aja. Easy. Gampang kelihatannya ya. We don't even want to think. Bahkan nggak sempat mikir ya. Imagine if every church makes everything multiply. Nah, bayangkan kalau setiap gereja Yesus ya melakukan pelipat gandaan seperti itu. Everybody will come to church. Setiap orang-orang luar sana pasti datang masuk gereja. Let it multiply. Biarlah pelipat gandaan terjadi. Let it multiply. Biarlah pelipat gandaan itu terjadi. That should be our testimony. Ini seharusnya menjadi kesaksian kita. No losses. Nggak ada kerugian. Even if there is a loss. Walaupun kerugian sempat terjadi, Yeah, Peter the whole night kerja. itu kerugian ya. Petrus seharian kerja menjaring ikan nggak dapat. Loss. Artinya rugi total hari But itu. all Jesus said, Tapi Yesus berkata, udah ayo go further. maju lebih lanjut. That side. Ya, Immediately, langsung. 5 houses. Ya, 5 rumah, nilai 5 rumah dia peroleh. Net full of fish. Jaringnya penuh dengan ikan. Other boats full of fish. Sampai perahu sebelahnya juga dipenuhi ikan. See, many of us, we don't even want to try Banyak dari kita bahkan tidak mau mencoba the works of God. tentang pekerjaan Allah itu, pekerjaan mujizat itu. That's why I challenge. Makanya saya menantang saudara, Together, ayo bersama-sama 1 year, dalam 1 tahun $1 million. dapatkan 1 juta US dollar. Together. Bersama-sama bangun suatu usaha ya. 200 souls. 200 jiwa di jaring Together. bersama-sama. 200 healings. 200 kesembuhan terjadi. Together. Kita lakukan I'm bersama-sama. taking just 3 more minutes. Izinkan saya waktu 3 menit lagi. Yes, Matthew says, Matius berkata, 24. Matius pasal 24. Yes, it says there will be wars, there will be pandemic, there will be pestilence. Ya, di situ ya, tentang akhir zaman itu memang akan terjadi wabah, kelaparan dan sebagainya ya, gempa bumi dan And sebagainya. people will not love anybody. Ya, orang kehilangan kasih menjadi dingin ya. Everybody will be selfish. Mereka mementingkan diri, jadi Yeah, we are egois, seeing all tamak. that. Kita lihat semua tanda-tanda itu sekarang kan sudah terjadi tuh. We are seeing all that. Itu tanda-tanda akhir zaman kita sudah lihat semua itu. Yes, as the days come, Saat hari-hari itu mendatang nanti, there will be more hatred. ya lebih lagi banyak kebencian yang terjadi. I come from India. Beliau berasal dari India. So many people are getting killed. Banyak orang terbunuh di sana. I live in America. Lalu saya waktu tinggal di Amerika, Black, di antara orang kulit hitam, brown, ya kulit coklat, white. yang kulit putih. Yeah, they don't like Asians. Mereka nggak suka orang-orang Asia seperti It was kita. not like that before. Ya, It was not like that before. dulunya nggak seperti itu. Sekarang rasial ya. The Bible says, Alkitab berkata, men will rise against men. manusia bangkit melawan manusia, bangsa bangkit melawan bangsa. There will be many false prophets. Banyak nabi palsu akan dimunculkan. They will say, oh, you don't need to follow God. Berkata, nggak usah ikut Tuhan lah. Don't follow Nggak God. usah ikut Tuhan. Follow me. Ikutlah aku. Yeah, many people are doing that. Banyak orang melakukan hal itu ya. In Philippines, Di Filipina there's a juga man who says, I'm the savior. seorang pria berkata, akulah juru selamat itu. Don't follow Jesus. Nggak usah ikut Yesus. Follow me. Ikutlah aku. He's got the biggest church. Itu bukan gereja terbesar. Africa. Di Afrika juga. Many pastors, many prophets. Banyak gembala dan para nabi. They don't talk from the word. Ya, bukan bicara dari dunia. They don't teach the word. Mereka maksudnya tidak mengajarkan firman, Many people follow them. tapi orang ikut mereka. Bukan firman yang dibentangkan, The tapi people mereka ikut. don't know the word. Orang-orang ini ya tidak mengenal firman, nggak ngerti firman. And then the Bible says, Lalu Alkitab berkata, without a mark, tanpa a mark, tanda, ya we cannot buy ourselves. kita tidak bisa beli atau jual ya. Dikasih tanda itu 666. I am teaching business people, Saya sering mengajar para pebisnis. create another economy. Ciptakan perekonomian yang beda ya.
Joseph created another economy. Yusuf juga membangun suatu perekonomian yang berbeda. Elijah created another economy. Elia juga demikian melakukan perekonomian yang berbeda. Jesus never told his disciples, Yesus tidak pernah berkata pada para rasul atau muridnya, go to Pakuan Mall, pergi ke Pakuan Mall, go to that shop, pergi ke toko itu, tell Jesus sent me katakan aku ini diutus Yesus nih. 20% discount. Beri aku 20% diskon ya. He created an economy. Tapi dia yang menciptakan perekonomian itu. See, please, Jadi tolong Bapak Ibu, as a group, sebagai suatu kelompok komunitas ini, she said, tadi Bu Christian berkata, ya, equip, perlengkapi dirimu, equip. perlengkapi dirimu. I leave it to you. Ini terserah saudara. You can say, Bisa saudara berkata, Christine, Christine, that man crazy lah. ya itu mah gila juga idemu ya. Yeah, I'm crazy. Aku ini gila. I want millions of Indonesians to turn to Jesus. Saya ingin jutaan orang kembali pada Yesus. Why should an Indian man Kenapa harus pakai seorang India seperti living saya? in America Udah gitu tinggal di Amerika lagi. cry for Indonesia? Ya kok menangisi orang Indonesia? I come at least 4 times a year Saya minimal 4 kali sekali ke Indonesia. because I want to be part of it. Saya ingin menjadi bagian dari keselamatan Tuhan di Indonesia. I'm doing my best. Saya mencoba sebaik mungkin. So you can come together. Jadi saudara bisa menyatu di sini bersama-sama. And as I told you, Sebagaimana saya sampaikan tadi, number one, pertama, because you're all into business, sebab saudara biasanya semuanya rata-rata pebisnis. build an economy. Bangunlah suatu perekonomian yang berbeda ya. Do your own thing, Lakukan hal-halmu ya, apa yang kau rancang itu. but together. Tapi harus bersama-sama. Yeah, Jesus told the story. 5 talents. Ya, 2 bukan kayak talents, seperti perumpamaan 1 talent. tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. If you come together, Nah, kalau kita menyatukan talenta-talenta ini, everybody would grow. semua kita akan bertumbuh bersama. It's up to you. Terserah saudara. Number 2, Yang kedua, I told Christine, saya berkata kepada Christine, we can raise a healing team. kita Not bisa a membangkitkan prophetic tim penyembuh, bukan tim profetik. No, prophecy too much in Indonesia, Nubuatan terlalu banyak di Indonesia, saudara. but healing very less. Tapi kesembuhan itu kurang ya. Healing. Kesembuhan itu kurang. So if each of you take a goal Mari setiap saudara ambil tujuan ini. every month, Setiap bulannya. 5 years, Lakukan 5 kesembuhan setiap bulan. along with whatever you do. Sejalan seiring apa yang saudara kerjakan ya. Jangan tinggalkan pekerjaanmu maksudnya. Ada orang sakit kepala misalnya. You can say, can I come and Bisa kata gini, boleh saya datang doain? can I come and pray? Boleh saya datang ke tempatmu dan doakan? If they say no, it's okay. Kalau mereka menolak, ya oke aja, nggak Say apa-apa. yes, it's okay. Kalau berkata ya, ya nggak apa-apa. You have to be effective. Tapi harus efektif, artinya tercapai tujuan. So if each of you Kalau setiap saudara heal 5 people, menyembuhkan 5 orang dalam waktu sebulan, we are talking about 50, 60 people Nah, getting healed every kita bicara tentang 50-60 orang disembuhkan setiap bulan. in the next 6 months. Dalam waktu 6 bulan berikutnya, About 400 people getting healed. maka ada 400 orang disembuhkan dari komunitas kita ini. What will happen? Apa yang terjadi nantinya? People will line up on the street. Orang akan berbaris antri di jalan. Yeah, it happened in my house. Ya, terjadi di rumah Pastor Peter Kumar. All street people will be there. Wah, sepanjang jalan orang itu menanti saya untuk didoakan. Orang-orang Hindu loh, Even other religions. bahkan dari agama lain. Can you pray? Can you pray? Berkata gini, boleh Kak doakan kami. Many people got healed. Banyak yang disembuhkan Tuhan. Some people died. Ada yang mati, 5 souls. 5 soul, 5 jiwa Because he diselamatkan. start now, Tapi kalau tidak mulai sekarang ya, you will never start. tidak akan mulai sama sekali. Harus memulai. So what I'm going to do, Jadi apa yang saya akan lakukan? I'm going to distribute you into 3 groups or 2 groups. Saya akan bagi saudara dalam 2 kelompok. Okay? Baik, This is one group. ini satu kelompok ya. Christine, Ibu, Christine, Ibu, dan semua saudara. okay. You also Ibu, this group. Ya, Ibu, wanita-wanita satu kelompok maksudnya. That group. Ya, itu ada wanita juga di sana masuk grup ini. 2 kelompok, laki dan perempuan ya. Take 10 minutes, Ambil waktu 10 menit sekarang. even 15 minutes. Atau 15 boleh. Look at Surabaya. Coba lihat Surabaya.
peta Surabaya ini. Surabaya is the goal, Ini tujuan kita, target kita kota Surabaya. not London. Bukan kota London. Jangan lihat terlalu jauh ya, Surabaya aja. Bukan Bali juga ya. 3 hal. How together you can build Pertama, bagaimana secara kebersamaan bisa membangun 500,000 you, 500,000 US dollars. mendapatkan masing-masing 500.000 US dollar dikumpulkan totalnya 1 juta US dollar. 2 kelompok ini 500.000, 500.000. You all like business. Saudara kan suka bisnis semua. I'm giving you an opportunity. Ini kesempatan diberikan. I like the way you're all looking at it. Saya suka cara saudara melihat saya nih. Ya. So, Jadi 500,000. ya 500.000 kelompok pertama, 500.000 US dollar kelompok kedua. 100 jiwa. Nah 100 jiwa, 100 kesembuhan. Masing-masing kelompok. Perekonomian, Healing. kesembuhan. Imagine the Bible says even if one soul repent, Nah, bayangkan kita berkata jika 1 jiwa aja diselamatkan, bertobat, ya sukacita besar terjadi di surga. otherwise no rejoicing at heaven. Kalau enggak, surga enggak ada sukacita kalau enggak ada jiwa diselamatkan. God doesn't care. Tuhan mah enggak peduli. You can do a lot inside the church. Bisa banyak kita lakukan di gereja, Tuhan enggak peduli. Bukan banyaknya aktivitas, bagus. Aktivitas banyak, bagus. We can also do in the community. Tapi dengan kita juga bisa lakukan di komunitas kita. So, sir, Jadi saudaraku, the man, pria yang di media di belakang, listening to me, kok enggak dengerin saya? Ayo maju ke depan. you're part of this group. Engkau bagian dari kelompok ini. Ayo maju ke depan. So quick, 15 minutes, Ayo waktu 15 menit. 15 minutes, 15 menit. 15 minutes. 15 menit. Ya. Duduk bersama yang wanita. Camera, you can shut off everything. Ya, ini boleh ditutup yang lain. Filia juga baru datang. Ayo ikut kelompok wanita. Bapak yang laki ikut yang kelompok laki. Ayo. All one group, Wanita satu kelompok. not Vanita. Oh, Vanita and Ya, I mean one wanita, one pria. Yeah. 2 grup kan. 1 wanita, 1 pria, 2 kelompok. where is she coming? Ya. From the house. You mean my wife? No, Oh. Ya, ayo. no. You are one group there. Oh, 1 kelompok di sana. Oh, can be mix ya. Iya, mix ya. Okay, 2 groups. Baik, 2 kelompok ya. The first group that side. Ya, 1 kelompok di sana, kelompok ini di sini. Ayo. So 3 things. What are you going to talk? Jadi 3 hal yang kita akan bicarakan ini. First thing, Hal pertama apa? how much? Berapa banyak? 500,000 500.000 US dollar. US dollar together. bersama-sama dicapai oleh 1 kelompok. 1 year. Dalam satu tahun. Yeah, you share the profit. Saudara bagikan keuntungannya. Which is better? Praying, Lord, Daripada tunggu doa terus. Aku perlu terobosan keuangan tapi tidak melakukan apa-apa. No, together talk. Tapi bersama ya What are the options? bicarakan kesempatan apa yang bisa dikerjakan untuk mencapai itu. Ya. And then invest that. Lalu That investasikan untuk bagian untuk mencapai hal itu. to do things in Surabaya. Melakukan hal-hal ya bisnis di Surabaya. Yeah. Ya, Where 200 people will be saved di mana 200 orang akan diselamatkan and 200 people will be dan 200 orang disembuhkan. Ya. Dalam waktu 1 tahun. Good night. Selamat malam.